Di hamparan padang pasir yang luas dan tak bertepi, di bawah tatapan langit biru yang abadi, hiduplah seorang pria bernama Abraham. Ia lahir di kota Ur, sebuah pusat peradaban kuno yang ramai, di mana orang-orang menyembah banyak dewa dan dewi. Namun, di dalam hatinya, Abraham merasakan sebuah kekosongan. Ia mencari sesuatu yang lebih besar, sebuah kebenaran yang melampaui patung-patung batu dan ritual-ritual yang ia lihat setiap hari. Ia merenung, menatap bintang-bintang di malam hari, dan bertanya-tanya tentang kekuatan tunggal yang menciptakan semuanya. Suatu hari, saat Abraham sedang merenung, sebuah suara bergema di dalam sanubarinya. Suara itu bukan dari manusia, bukan pula gema angin gurun. Itu adalah suara Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berbicara kepada Abraham, membuat sebuah perjanjian agung yang akan mengubah jalan sejarah. Tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Abraham, dengan iman yang tak tergoyahkan, mematuhi panggilan itu. Ia mengumpulkan keluarganya, ternaknya, dan segala miliknya, lalu memulai perjalanan epik menuju tanah yang dijanjikan, Kanaan. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Mereka melintasi gurun yang ganas, menghadapi kelaparan, dan berinteraksi dengan berbagai suku bangsa. Namun, iman Abraham tidak pernah goyah. Ia percaya pada janji Tuhan. Di Kanaan, Tuhan kembali menampakkan diri kepadanya dan berjanji bahwa tanah itu akan menjadi milik keturunannya selamanya. Sebagai tanda perjanjian, Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bertahun-tahun berlalu, Abraham dan istrinya, Sarah, menua tanpa memiliki anak. Janji Tuhan tentang keturunan yang tak terhitung jumlahnya terasa jauh. Namun, keajaiban terjadi. Tuhan memberkati mereka dengan seorang putra di usia senja, yang mereka beri nama Ishak. Ishak adalah anak perjanjian, benih dari bangsa besar yang dijanjikan. Melalui Ishak, garis keturunan itu berlanjut. Ishak kemudian memiliki seorang putra bernama Yakub. Yakub adalah sosok yang kompleks dan dinamis. Suatu malam, saat dalam perjalanan, ia bergulat dengan seorang sosok misterius hingga fajar menyingsing. Sosok itu, yang dipercaya sebagai malaikat Tuhan, memberkati Yakub dan memberinya nama baru, Israel, yang berarti ia yang bergulat dengan Tuhan. Nama ini menjadi simbol bagi seluruh bangsa yang akan lahir darinya. Yakub, atau Israel, memiliki 12 putra, yang kelak menjadi leluhur dari 12 suku Israel. Merekalah cikal bakal bangsa Israel. Kisah berlanjut dengan salah satu putra Yakub, yaitu Yusuf. Karena kecemburuan, saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Namun, takdir Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Di Mesir, melalui kecerdasan dan imannya, Yusuf bangkit dari seorang budak menjadi orang kedua yang paling berkuasa setelah Firaun. Ketika kelaparan hebat melanda Kanaan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Di sanalah mereka bersatu kembali dalam sebuah momen pengampunan dan rekonsiliasi yang mengharukan. Seluruh keluarga Yakub pun pindah dan menetap di Mesir. Selama ratusan tahun, keturunan Israel hidup dan berkembang pesat di Mesir. Namun, Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, mulai merasa terancam oleh jumlah mereka. Ia memperbudak orang Israel, menindas mereka dengan kerja paksa yang kejam. Dalam penderitaan mereka, bangsa Israel berseru kepada Tuhan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mendengar tangisan mereka. Ia memilih seorang pria bernama Musa untuk membebaskan umatnya. Melalui serangkaian tulah yang dahsyat, Tuhan menunjukkan kuasanya atas dewa-dewa Mesir dan memaksa Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Puncaknya adalah eksodus besar-besaran, di mana Musa memimpin jutaan orang Israel keluar dari Mesir, secara ajaib menyeberangi Laut Merah yang terbelah. Di padang gurun Sinai, di puncak gunung yang diselimuti awan dan petir, Tuhan memberikan hukumnya kepada Musa. Di atas 2 loh batu, tertulis 10 perintah, inti dari moralitas dan hukum ilahi. Peristiwa di Gunung Sinai ini menjadi momen fundamental dalam Yudaisme. Disinilah perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel ditegaskan kembali. Mereka berjanji untuk menyembah Tuhan yang esa saja dan mematuhi hukum-hukumnya, dan Tuhan berjanji untuk menjadi Tuhan mereka dan melindungi mereka sebagai umat pilihannya. Hukum-hukum ini, yang dikenal sebagai Taurat, menjadi pedoman hidup, pusat ibadah, dan identitas bangsa Israel. Selama 40 tahun, bangsa Israel mengembara di padang gurun, sebuah periode ujian dan pemurnian iman. Mereka belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk makanan, air, dan perlindungan. Akhirnya, generasi baru yang lahir di padang gurun, yang dipimpin oleh Yosua, penerus Musa,
siap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka menaklukkan Kanaan dan membagi tanah itu di antara kedua belas suku. Era para hakim pun dimulai, diikuti oleh pembentukan kerajaan di bawah pimpinan Raja Saul, lalu Raja Daud, dan putranya, Raja Salomo. Raja Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem, sebuah pusat ibadah yang megah, tempat tabut perjanjian disimpan, simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dari perjalanan iman seorang pria di padang pasir, lahirlah sebuah bangsa. Dari sebuah janji kuno, tumbuhlah sebuah agama monoteistik yang kokoh. Kisah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan bangsa Israel adalah fondasi dari Yudaisme. Ini adalah cerita tentang perjanjian, penebusan, dan hubungan abadi antara Tuhan dengan umatnya. Sebuah warisan iman yang terus hidup dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten sejarah dan legenda menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.